Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-300. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu Ken Arok sedang berpacu ke padang karautan. Dibungkusnya keris yang bernoda darah itu dengan selembar kulit dan diselipkannya pada ikat pinggangnya. Aku harus segera bertemu dengan Mahesa Agni, gumam Ken Arok. Tetapi aku tidak akan segera mengatakan apa yang terjadi. Aku harus mengingatkannya tentang keris ini, sehingga aku akan menunggu di karautan sampai malam hari. Namun tiba-tiba Ken Arok menjadi ragu-ragu. Apakah Mahesa Agni berada di karautan atau di rumah Empu Gandring? Aku hanya dapat menemuinya di karautan. Desisnya, aku tidak akan dapat pergi ke rumah pamannya. Mungkin cantri itu masih dapat mengenali aku. Kalau Mahesa Agni tidak ada di karautan, maka aku tidak akan dapat menemuinya. Ken Arok pun kemudian berpacu semakin cepat. Udara malam yang dingin telah menjamah seluruh tubuhnya, seakan-akan meresap sampai ke tulang sungsum. Ken Arok menengadahkan wajahnya ketika ia melihat cahaya semburat merah di langit. Kemudian perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ingin menghirup seluruh kesegaran nafas fajar. Meskipun semalam suntuk, Ken Arok sama sekali tidak memejamkan matanya sekejap pun, namun ketahanan tubuhnya memang luar biasa. Seakan-akan ia telah terlatih untuk hidup di malam hari. Karena itu maka sama sekali ia tidak terpengaruh. Ia masih tetap segar sesegar angin pagi. Kudanya pun berpacu semakin cepat pula, apalagi ketika udara menjadi semakin cerah, serta tanah tempat kaki-kaki kuda itu berpijak menjadi semakin jelas pula. Ketika Ken Arok berpacu di pinggir hutan yang rindang, maka burung-burung liar pun berloncatan terbang ke atas dahan yang agak tinggi sambil memandang debu yang putih terhambur dari kaki-kaki kuda yang berlari kencang itu. Namun kemudian terdengar kicaunya yang nyaring, seakan-akan mengucapkan selamat pagi kepada penunggang kuda di pagi yang nyaman itu. Sinar matahari yang pertama terlempar dari balik perbukitan, menyentuh kulit Ken Arok yang basah oleh keringat. Terasa tubuh itu menjadi hangat, sedang kicau burung pun menjadi semakin meriah, menyambut kedatangan pagi yang bening. Tetapi hati Ken Arok tidak sebening pagi itu. Semakin dekat padang karautan, hatinya menjadi semakin gelisah. Apakah Mahesa Agni ada di karautan? Dan apakah tidak mungkin cantrik itu berada di karautan pula? Persetan! Ia menggeram. Aku harus segera menemuinya. Ken Arok memacu kudanya semakin cepat. Namun sekali-sekali ia berhenti di sebuah parit untuk memberi kesempatan kudanya meneguk air yang sejuk dan beristirahat sejenak. Akhirnya kuda Ken Arok itu pun memasuki ujung dari padang karautan yang terbentang luas.
Matahari yang semakin tinggi terasa menjadi gatal menusuk-nusuk kulit. "Sebentar lagi kita akan sampai," desis Ken Arok sambil menepuk leher kudanya, dan kuda itu seakan-akan menyadarinya, sehingga langkahnya menjadi semakin cepat. Matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi, dan Ken Arok pun menjadi semakin dekat dengan padang karautan. Ia menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat gerumbul yang kehijau-hijauan di tengah-tengah padang yang luas. Segera ia mengenal bahwa ia telah sampai ke tempat yang ditujunya. Beberapa orang terheran-heran melihat kedatangan seorang tamu. Namun mereka pun segera mengenalnya bahwa yang datang itu adalah Ken Arok itu, seorang pelayan dalam yang pernah ditugaskan oleh Aku Tunggul Ametung di padang ini, membantu membuka tanah ini menjadi sebuah padukuhan yang subur dan bahkan sebuah taman yang paling indah di seluruh Tumapel. "Selamat datang." Orang-orang Panawijen pun segera menyapanya dengan penuh keramahan. Terima kasih." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian ia pun meloncat turun dari punggung kudanya dan langsung bertanya, "Apakah Maisa Agni ada di padukuhan ini?" "Iya, Maisa Agni ada di padukuhan ini." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. "Marilah," ajak seseorang. "Pergilah ke Banjar, kami akan memberitahukannya kepada Maisa Agni dan kepada Ki Buyut Panawijen." "Terima kasih," sahut Ken Arok. "Di manakah Banjar itu?" "Di tepi jalan induk ini." "Terima kasih." Ken Arok pun kemudian naik pula ke atas punggung kudanya dan berjalan perlahan-lahan menuju ke Banjar. Di sepanjang jalan beberapa orang menyapanya dengan ramahnya. Ken Arok bagi orang-orang Panawijen adalah seorang yang banyak mempunyai jasa. Berita tentang kedatangan Ken Arok segera sampai ke telinga Mahesa Agni dan Ki Buyut Panawijen. Maka dengan tergesa-gesa mereka pun pergi ke Banjar itu, meskipun dengan tujuan yang berbeda-beda. Mahesa Agni telah dikejar oleh keinginan tahunya apakah Ken Arok telah membawa berita tentang pembunuh pamannya. Karena itu, ketika ia melihat Ken Arok di Banjar, sebelum ia menanyakan tentang keselamatannya, yang pertama-tama terloncat dari bibirnya adalah, "Hei, kau Ken Arok, apakah kau sudah menemukan pembunuh itu?" Ken Arok yang tengah duduk di pendopo Banjar itu pun berdiri sambil tersenyum. Dengan sareh ia berkata, "Marilah Agni, aku memang membawa persoalan tentang yang kau tanyakan itu. Tetapi aku tidak terlalu tergesa-gesa. Duduklah, aku masih mempunyai cukup waktu." Mahesa Agni pun kemudian tersenyum kecut. Perlahan-lahan ia naik ke pendopo dan duduk di atas tikar pandan. Barulah ia sadar bahwa sebagaimana lazimnya ditanyakannya tentang keselamatan Ken Arok dan orang-orang yang dikenalnya di Tumapel. Sejenak kemudian, maka Ki Buyut pun telah duduk pula di antara mereka. Percakapan mereka segera menjadi ramai. Beberapa orang tua-tua dan anak-anak muda yang terkemuka telah memerlukan datang untuk menemui Ken Arok. Karena Ken Arok adalah seseorang yang telah banyak membantu membangun padukuhan ini. Padukuhan yang masih belum dewasa sampai saat Ken Arok datang itu. Namun sampai begitu jauh,
Ken Arok masih belum mengatakan sesuatu tentang maksud kedatangannya. Justru ketika Mahesa Agni bertanya sekali lagi, maka Ken Arok itu berkata, apakah kau mau memberi kesempatan aku untuk beristirahat? Semalam suntuk aku tidak tidur. Baiklah, jawab Mahesa Agni. Kau dapat tidur di ruang belakang banjar ini. Jangan, sahut Ki Buyut. Datanglah ke rumahku. Meskipun rumahku belum siap seluruhnya, tetapi aku kira Angger lebih baik berada di sana. Setiap kebutuhan Angger akan segera dapat kami penuhi. Ken Arok tersenyum. Katanya, terima kasih Ki Buyut, tetapi aku kira aku lebih senang berada di banjar ini. Mungkin aku ingin berjalan-jalan di tengah malam, atau mungkin aku harus menemui anak-anak muda yang datang untuk menjumpai aku. Dan aku memang bermaksud untuk dapat bertemu dengan kawan-kawan yang telah bersama-sama bekerja beberapa lama di padang ini. Aku sudah rindu kepada mereka dan kelakar mereka yang riang. Tetapi tidak ada seorang pun yang akan dapat melayanimu di sini. Terima kasih Ki Buyut. Aku akan datang kepada Ki Buyut atau siapapun apabila aku memerlukan sesuatu. Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia berkata, lihat, tidak ada seorang pun yang dapat merebus air di sini apabila aku tidak menyuruh seseorang datang kemari. Ken Arok tertawa. Kedatanganku jangan terlalu merepotkan kalian. Aku sudah biasa minum air sumur, seperti pada saat-saat kita membuat bendungan itu. Apakah bedanya sekarang? Ki Buyut pun tersenyum pula. Terserahlah, kalau Angger lebih senang di sini, biarlah Angger di sini. Biarlah ruangan di belakang banjar itu dibersihkan. Setelah minum dan makan, Ken Arok pun minta waktu untuk beristirahat. Perjalanannya memang sangat melelahkan, duduk di atas punggung kuda di malam yang dingin. Tetapi Ken Arok tidak segera dapat tidur. Ia selalu diganggu oleh keputusan Witantra untuk melakukan perang tanding. Apakah aku dapat menyeret Mahesa Agni ke dalam persoalan ini secara langsung? Katanya di dalam hati. Kalau aku dapat memberikan kesan kepadanya bahwa keris ini adalah keris buatan Empu Gandring, dan dengan keris ini pula Kebu Ijo membunuh Akuwo setelah ia gagal berusaha membunuh Mahesa Agni, maka harapan untuk memperoleh keputusan seperti yang aku inginkan akan dapat aku capai. Dengan demikian, maka sebagian terbesar waktu Ken Arok selama berada di dalam biliknya adalah justru mereka-reka apakah yang seharusnya dilakukan. Di sore hari, Ken Arok mempergunakan waktunya untuk bergurau dengan anak-anak muda Panawijen yang pernah bersama-sama membuat bendungan dan susukan. Berbagai macam masalah telah mereka bicarakan. Hilir mudik tidak henti-hentinya. Bahkan soal-soal yang sama sekali tidak ada gunanya pun telah mereka percakapkan pula. Ketika kemudian senja turun, maka tiba-tiba saja Ken Arok mengajak Mahesa Agni berjalan-jalan. Aku ingin melihat belumbang itu. Apakah selama ini masih selalu dipelihara? Tentu, jawab Mahesa Agni. Kami merasa wajib karena belumbang itu kau titipkan kepada kami di sini. Terima kasih, sahut Ken Arok. Sekarang apakah kau tidak berkeberatan untuk pergi bersama? Sebentar lagi matahari telah tenggelam sama sekali. Aku hanya ingin mendapat kesan tentang taman itu. Mahesa Agni merenung sejenak. Kemudian katanya, baiklah, aku antar kau pergi ke taman itu. Terima kasih. Dan keduanya pun kemudian pergi ke taman agak ke tengah padang karautan.
Mereka berjalan di sepanjang tanggul susukan induk. Susukan yang kini telah berhasil menghijaukan tanah di sebagian dari padang karautan, mengairi sawah dan pategalan. Padukuhan ini berkembang terlampau cepat. Desis Ken Arok. Sawah-sawah telah menjadi hijau merata sampai seluas ini. Kami harus bekerja keras, jawab Mahesa Agni. Sampai saat ini, belum seluruh kehidupan di Panawijen yang lama dapat kami pindahkan. Meskipun Panawijen lama menjadi semakin kering, namun beberapa bagian dari kami masih harus tetap tinggal di sana. Kami mengharap bahwa dalam waktu yang singkat, padukuhan ini telah menjadi padukuhan yang sempurna. Waktunya tidak akan lama lagi, desis Ken Arok. Ternyata kalian benar-benar menguasai masalah yang kalian hadapi. Mahesa Agni tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Dalam kediaman, yang terdengar hanyalah desir langkah kaki mereka di atas tanggul susukan induk. Sementara matahari telah hilang di ujung langit di sebelah barat. Keduanya untuk sejenak masih tetap berdiam diri, sedang langit pun menjadi semakin gelap. Mahesa Agni terperanjat ketika tiba-tiba Ken Arok berhenti. Sekilas Ken Arok itu menengadahkan wajahnya melihat bintang yang gemerlapan. Namun kemudian ia meloncat beberapa langkah menjauhi Mahesa Agni. Sekejap kemudian tangannya telah bergerak dengan cepatnya mencabut keris yang dibawanya dari warangka kulitnya. Apakah artinya ini? Desis Mahesa Agni. Namun dengan gerak naluriah, ia pun segera mempersiapkan dirinya menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak mereka berdiri berhadapan. Ken Arok dengan keris telanjang di tangannya. Keris yang bercahaya kebiru-biruan dengan bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan. Apa maksudmu, Ken Arok? Mahesa Agni bertanya sekali lagi. Tetapi Ken Arok tidak menjawab, dan tiba-tiba saja dada Mahesa Agni berdesir. Ia pernah melihat keris itu ketika ia berada di Tumapel mencari pembunuh pamannya. Ia telah diserang oleh seseorang dengan mempergunakan keris yang berwarna kebiru-biruan. Karena itu, maka tiba-tiba ia mendesis. Jadi kaukah itu, Ken Arok? Ken Arok masih belum menjawab. Dibiarkannya Mahesa Agni berteka-teki. Mahesa Agni memandang keris itu dengan tajamnya. Ya, tidak salah lagi. Keris inilah. Karena itu, maka sekali lagi ia menggeram. Jadi kaukah yang menyerang aku di Tumapel dengan keris itu? Mahesa Agni menjadi heran ketika tiba-tiba saja ia melihat Ken Arok tertawa. Keris itu pun kemudian terkulai. Yang terdengar di sela-sela suara tertawanya adalah gumamnya. Kau masih ingat kepada keris ini? Tentu. Jadi apa maksudmu sekarang? Bertanya Mahesa Agni. Jangan salah mengerti. Aku hanya ingin membuktikannya. Keris ini sama sekali bukan kerisku. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Dari mana kau dapat keris itu? Kau akan dapat melihat nanti di dalam terang bahwa keris ini telah bernoda darah. Darah? Darah Aku Tunggul Amatung. Heh! Maka Ken Arok pun bercerita tentang kematian Aku Tunggul Amatung, keris yang digenggamnya itu, dan kematian Kebu Ijo karena ia ingin melarikan dirinya. Kebu Ijo. Kebu Ijo. Bukankah kau sudah mengenalnya? Tentu aku sudah mengenalnya. Anak yang sombong itu, ketika ia berada di padang ini,
bersama dengan kau, kesan yang ditinggalkannya memang kurang baik. Lalu bagaimanakah pendapatmu? Apakah kau dapat melihat hubungan antara keris ini, serangan atasmu di Tumapel, dan kematian pamanmu? Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sejenak ia merenung, dan sejenak kemudian ia menggeram. Aku akan melihat nanti, apakah keris itu buatan Paman Empu Gandring. Kalau benar, maka masalahnya akan menjadi semakin jelas, dan adalah mungkin sekali bahwa semuanya itu adalah perbuatan Kepu Ijo. Nah, itulah keperluanku yang sebenarnya. Aku tidak begitu tertarik untuk pergi ke taman. Aku hanya ingin mengingatkan kau kepada keris ini dan peristiwa yang pernah terjadi. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia merenung. Dicobanya menghubung-hubungkan semua peristiwa yang pernah dialaminya. Tiba-tiba Mahesa Agni menggeram. Kemungkinan terbesar Kepu Ijo lah yang telah melakukannya. Marilah kita pulang. Aku ingin melihat keris itu dari dekat. Keduanya pun kemudian segera kembali ke padukuhan. Tetapi mereka tidak bermaksud menunjukkan keris itu kepada siapapun. Sehingga karena itu, maka mereka pun segera masuk ke dalam bilik yang disediakan untuk Ken Arok. Di bawah cahaya lampu minyak, Mahesa Agni mencoba melihat keris itu dengan seksama. Dibandingkannya keris itu dengan kerisnya sendiri dan dengan keris pamannya yang dibawanya sebagai senjata peninggalan. Aku yakin keris ini pun buatan Paman Empu Gandring, desis Mahesa Agni. Jadi apakah kau melihat hubungan itu? Mahesa Agni merenung sejenak, kemudian bergumam seakan-akan kepada diri sendiri. Kepu Ijo telah minta agar Paman membuat keris ini. Kemudian justru dengan keris ini pula, Paman telah ditikam dengan curang. Ternyata aku temukan Paman yang telah terbunuh itu masih duduk di tempatnya. Sama sekali ia tidak sempat untuk melawan. Paman pasti tidak akan menyangka bahwa Kepu Ijo akan menikamnya. Sekarang aku pasti bahwa rencana yang disusun oleh Kepu Ijo adalah membunuh Aku Tunggul Ametung. Pembunuhan atas Paman Empu Gandring adalah sekedar untuk menghilangkan jejak. Mahesa Agni berhenti sejenak, lalu katanya, kemudian dilakukannya rencana itu. Setelah ia gagal membunuhku pula, Aku Tunggul Ametung ternyata berhasil dibunuhnya. Tetapi adalah suatu kebodohan bahwa keris ini ditinggalkannya. Mungkin ia menyangka bahwa tidak seorang pun yang tahu bahwa keris ini adalah kerisnya. Banyak sekali orang yang mengetahuinya dan bersedia menjadi saksi, sahut Ken Arok. Mungkin ia meninggalkan keris itu tanpa disengaja, desis Mahesa Agni. Namun ia sudah menjalani hukumannya. Bukankah ia sudah mati terbunuh? Dan bukankah dengan demikian kau dianggap sebagai seorang pahlawan? Ken Arok berdesah. Namun kemudian, tetapi persoalan ini masih belum selesai. Kenapa? Bukankah pembunuhnya telah terbunuh? Tetapi aku pun tidak akan dapat menuntut sesosok mayat untuk mempertanggungjawabkan kematian Paman. Bukan itu soalnya Mahesa Agni, jawab Ken Arok. Witantra menolak keputusan ke-6 pimpinan pemerintahan Tumapel yang menyatakan bahwa Kepu Ijo adalah pembunuh Aku Tunggul Ametung. Mahesa Agni terkejut. Tetapi bukankah sudah jelas bahwa Kepu Ijo lah yang membunuh Aku dengan keris ini? Iya, tetapi kau harus ingat, Kepu Ijo adalah adik seperguruan Witantra.
Mahesa Agni mengerutkan keningnya mendengar jawaban Ken Arok itu. Witantra menurut pengenalan Mahesa Agni adalah seorang yang berdiri tegak sebagai seorang prajurit pilihan yang selama ini tidak pernah meninggalkan sifat-sifat seorang prajurit. Pertama kali ia melihat Witantra ketika ia mengantarkan Mahendra mencari Wiraprana di Panawijen. Ia sama sekali tidak mau melihat kecurangan adik-adik seperguruannya. Bahkan Witantra lah yang saat itu berkata kepada Mahendra, "Mahendra, kau kalah." Tetapi apakah Witantra yang sekarang bukan Witantra yang dahulu? Atau dalam keadaan yang paling berharga bagi seorang kesatria, yaitu mempertahankan nama, ia telah terperosok ke dalam sikap yang tidak terpuji. Ken Arok yang melihat keraguan-raguan membayang di wajah Mahesa Agni itu segera meneruskan kata-katanya. "Mahesa Agni, bagaimanapun juga Witantra adalah manusia seperti kita. Suatu ketika ia menjadi khilaf dan kehilangan pegangan. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Witantra?" Witantra minta pimpinan Tumapel tidak segera mengambil kesimpulan bahwa Kepu Ijo adalah pembunuh Akuwu. Ia tidak yakin. Hanya karena ia tidak yakin, Witantra sama sekali tidak mempunyai bukti, bahkan petunjuk pun tidak, untuk menyangkal tuduhan bahwa Kepu Ijo telah membunuh Akuwu. Mahesa Agni mendengarkan keterangan Ken Arok itu dengan dada yang bergetar. Ia tidak dapat mengerti kenapa tiba-tiba saja Witantra telah berubah. "Bagaimana pendapatmu, Agni?" Mungkin Witantra telah diguncang oleh keadaan, tetapi setelah ia sempat berpikir, mungkin ia akan bersikap lain. "Tidak, Agni. Witantra berkata di atas keyakinannya. Menurut Witantra, betapa gilanya Kepu Ijo, tetapi ia tidak akan berbuat sebiadab itu." Mahesa Agni tidak segera menjawab. Setelah pemimpin Tumapel yang 6 mengambil keputusan, maka Witantra mempergunakan kesempatan satu-satunya untuk membatalkan keputusan itu. Mahesa Agni masih belum menjawab. Apabila dugaan bahwa Kepu Ijo telah membunuh Akuwu ini dapat digugurkan, maka kau tidak akan dapat menarik garis yang dapat sampai pada suatu kesimpulan seperti yang kau katakan. Maksudmu, kalau bukan Kepu Ijo yang membunuh Akuwu, maka sudah tentu sulit untuk dikatakan bahwa Kepu Ijo lah yang telah berusaha membunuhmu dengan keris ini. Sudah barang tentu akan sulit pula lah dikatakan bahwa Kepu Ijo telah membunuh Empu Gandring setelah ia memesan keris ini kepadanya. Yang tidak dilakukan menurut Witantra adalah membunuh Akuwu Tunggul Ametung. Tetapi bahwa keris itu adalah keris Kepu Ijo adalah pasti. Aku tidak akan terpengaruh apapun dengan penolakan Witantra itu. Memang mungkin Kepu Ijo yang memiliki keris itu dan dipesannya dari paman Empu Gandring, yang karena sesuatu sebab Kepu Ijo telah membunuhnya. Dan karena aku mencari pembunuh paman, maka ia berusaha melenyapkan aku. Kemudian orang lainlah yang telah mempergunakan keris itu untuk membunuh Akuwu Tunggul Ametung. Mungkin atas persetujuan Kepu Ijo, tetapi mungkin pula tidak. Terasa dada Ken Arok berguncang mendengar jawaban Mahesa Agni itu, sehingga sejenak ia terpaku di tempatnya. Namun sejenak kemudian ia menjawab, "Tetapi jika demikian, maka dugaanmu bahwa Kepu Ijo lah yang membunuh Empu Gandring untuk menghilangkan jejak akan terhapus karenanya. Kalau Kepu Ijo memang tidak mempunyai rencana apapun, maka apakah kira-kira yang telah mendorongnya untuk membunuh Empu Gandring? Apakah sekedar agar Empu Gandring tidak dapat minta kepadanya biaya yang telah dijanjikan oleh Kepu Ijo sebagai harga keris itu? Sudah tentu alasan itu terlampau dibuat-buat." Mahesa Agni merenung sejenak,
keterangan Ken Arok itu memang masuk di akalnya, adalah suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Apabila dugaannya memang benar, maka pasti pembunuhan atas Empu Gandring itu pun didasari oleh perhitungan yang cermat, bukan sekedar alasan cengeng dan dibuat-buat. Bagaimana Mahesa Agni? Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, mungkin memang begitu. Jadi bagaimana pendapatmu tentang pembunuh Aku Tunggul Ametung? Aku tidak melihat dan aku tidak banyak mengerti. Kalau keenam pemimpin yang lain telah mengambil kesimpulan dan keris ini memang keris Kebu Ijo, maka aku kira tidak ada alasan lagi bagi Witantra untuk menolak putusan itu. Agni, kalau kau tidak berkeberatan, sebaiknya kau datang ke Tumapel. Kau akan melihat suasana yang telah terjadi di istana. Adikmu pingsan untuk waktu yang tidak terbatas. Setiap ia sadar, segera ia menjerit tinggi untuk kemudian pingsan kembali. Terasa sesuatu bergetar di dada Mahesa Agni, tetapi ia tidak segera menjawab. Kalau kau berhasil Agni, maka kau akan dapat menetapkan sama sekali bahwa Kebu Ijo adalah pembunuh pamanmu pula. Karena itu maka nama Kebu Ijo akan terpahat di dalam setiap hati bahwa ia adalah seorang pembunuh yang paling licik di Tumapel. Meskipun ia telah terbunuh sebelum ia sempat melakukan hukuman yang akan ditentukan oleh para pemimpin Tumapel. Namun apabila penetapan tentang kelakuannya itu dapat dinyatakan, maka keadaannya akan sama saja, dan kau pun tidak lagi diburu oleh sesuatu kewajiban untuk mencari pembunuh pamanmu. Mahesa Agni tidak menjawab, namun terasa getar di jantungnya menjadi semakin keras. Kemarahan yang selama ini tersimpan di dalam hatinya atas kematian pamannya seakan-akan telah terungkap kembali perlahan-lahan. Apalagi apabila dibayangkannya betapa derita batin Ken Dedes atas kematian suaminya itu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Ken Arok melihat warna merah membayang di wajah Mahesa Agni. Kemudian sorot matanya yang menjadi semakin tajam dari lekuk-lekuk di dahinya. Mudah-mudahan aku berhasil, desisnya. Mahesa Agni adalah seorang yang luar biasa. Tanpa sesadarnya, Ken Arok menarik nafas dalam-dalam ketika ia mencoba membunuhnya dengan keris yang kini berada di tangannya. Ia menyadari betapa Mahesa Agni telah jauh maju dengan pesatnya. Dalam berpengharapan itu, Ken Arok menjadi berdebar-debar karena Mahesa Agni masih tetap diam saja. Tetapi Ken Arok tidak ingin mengganggunya. Karena itu, dibiarkannya Mahesa Agni berpikir. Apakah dapat dibenarkan bahwa Witantra seorang diri menentang keputusan keenam yang lain dengan suatu cara yang khusus? Tetapi kalau ia kalah, maka keputusan itu tidak dapat diubah lagi. Apakah cara itu? Perang tanding. Witantra berhak mempergunakan cara itu satu kali. Kalau ia tidak naik sendiri di arena, ia dapat menunjuk atas persetujuan seorang yang lain. Tetapi kali ini Witantra sendiri yang akan naik ke arena. Ia memberi kesempatan 3 hari sejak hari yang baru lalu. Kalau tidak ada seorang pun yang melawannya, maka keputusannya lah yang berlaku. Tiba-tiba terasa darah Mahesa Agni bergetar. Mula-mula di ujung tangannya, namun kemudian merambat sampai ke pusat jantungnya. Sejenak ia membeku, namun sejenak kemudian ia berkata, "Aku akan minta ia mengubah keputusan itu. Aku berkepentingan karena Kebu Ijo telah membunuh pamanku pula." Dada Ken Arok berdesir. Ia mengharap Mahesa Agni menyatakan dirinya untuk melawan Witantra.
tetapi yang akan dilakukan hanyalah sekedar minta Witantra mengubah sikapnya. Bagaimana kalau Witantra bersedia? Dan bagaimana kalau ia menolak? Pertanyaan itu melonjak di dalam dada Ken Arok. Namun ia mencoba untuk berkata, "Tidak banyak gunanya, Agni. Witantra adalah seorang yang keras kepala. Aku akan menemuinya." Ken Arok menggigit bibirnya, tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali menganggukkan kepalanya. "Besok pagi-pagi kita berangkat," desis Mahesa Agni. Ken Arok mengangguk. "Baiklah, memang sebaiknya kau mencoba agar Witantra mengurungkan niatnya." Semalaman keduanya hampir tidak tidur sekejap pun. Karena itu, ketika fajar menyingsing, keduanya seolah-olah berebut dahulu pergi ke bendungan, mandi dan siap untuk berangkat ke Tumapel. Namun keduanya masih memerlukan menghadap Ki Buyut untuk mohon diri. "Kau juga pergi, Agni?" bertanya Ki Buyut. "Iya, Ki Buyut. Sudah lama aku tidak menengok Ken Dedes. Maksudku Tuan Putri." Ki Buyut tersenyum. Katanya, "Hati-hatilah di jalan, Ger." Keduanya kemudian meninggalkan padukuhan yang sedang berkembang di tengah-tengah padang karautan itu. Sekali-sekali Mahesa Agni berpaling, memandangi padukuhannya yang telah menghijau dan sawah-sawah yang telah ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman. Pategalan dengan kebun buah-buahan yang telah bertambah besar meskipun masih belum berbuah. Ketika sinar matahari telah mulai menggatalkan kulit, maka keduanya pun kemudian memacu kuda mereka. Semakin lama semakin cepat, seakan-akan mereka sedang ditunggu oleh seluruh rakyat Tumapel dalam masalah Kepu Ijo yang telah menggemparkan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.